Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya bab 1 tentang sistem hukum dan sumber hukum dari buku yang ditulis oleh Prabowo Yudo Jayanto, SEMSA. Yang pertama adalah definisi hukum. Jadi sebenarnya definisi hukum itu sebenarnya sangat sulit untuk didefinisikan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa ahli di bidang hukum. Yang pertama itu dari Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn dalam Kasil 1997.228. Jadi, definisi hukum itu sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk memutuskannya yang sesuai dengan kenyataan. Yang kedua itu dari Dr. W.L.G. Lemire dalam Kasir 1997.230. Jadi, hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin dicakup secara keseluruhan. Jadi walaupun hukum itu tidak bisa didefinisikan, bukan berarti hukum itu tidak penting bagi manusia, karena hukum itu tuh mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Tetapi, walaupun hukum itu tidak memiliki definisi, tapi tetap saja para ahli itu mendefinisikan tentang hukum. Jadi beberapa ahli yang telah mendefinisikan hukum. Yang pertama itu ada E. Utrecht dalam Kasir 1977, ada Leon Duquid dalam Sempra DKK 2009, ada S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam, ada J. Citi Simorangkir dan Werjono Sastropranoto dalam buku berjudul Pelajaran Hukum Indonesia, ada M.H. Tirtajmijaja dalam buku Pokok-pokok Hukum Perniagaan, dan yang terakhir itu dari Wikipedia. Dari semuanya ini itu tentang hukum itu menyangkut tentang perintah-perintah dan ataupun larangan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah unsur hukum. Jadi dari definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas tadi, kita dapat menarik kesimpulan tentang hukum. Jadi, unsur-unsur hukum ini yang pertama itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. Terus, yang ketiga adalah peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Terus yang keempat, yaitu terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan hukum. Jadi, menurut para ahli pun, tujuan hukum itu menurut para ahli itu tujuan hukum itu sangat banyak sekali. Tapi kita dapat menarik kesimpulan dari para ahli tersebut dengan tujuan hukum itu adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan dalam masyarakat. Terus tujuan hukum yang menurut para ahli, yang pertama itu dari Said Sampara dan kawan-kawan. Selain itu ada Rothschild Pound dalam Harun Ut 1998, yang sebenarnya ini memiliki 12 tujuan, tetapi kemudian dipersempit menjadi 4. Selanjutnya ada juga dari Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dan Soeroso 2002. Selanjutnya ada Apeldoorn dalam bukunya Inleiding Lot di Studie van het Netherlands dalam Soeroso 2002. Selanjutnya, yang keempat adalah sumber-sumber hukum. Jadi, sumber-sumber hukum ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kalau sumber hukum material ini, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil, atau kita bisa sebut dengan
pembantu pembentukan hukum, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber hukum formil. Jadi sumber hukum formil ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga jurisprudentik, yang keempat traktat, yang kelima agreement, dan yang keenam doktrin. Untuk yang pertama adalah undang-undang. Jadi undang-undang ini adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Undang-undang ini pun dibagi menjadi 2, yaitu ada undang-undang yang formil dan ada undang-undang yang material. Kalau undang-undang yang formil ini keputusan yaitu keputusan pemerintah yang yang merupakan yang dibuat sebenarnya sih untuk undang-undang formil ini tuh undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR gitu. Terus yang kedua yaitu undang-undang material. Jadi setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat itu jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang isinya itu mengikat langsung ke penduduk seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang. Jadi kan pasti kan setiap manusia kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tetap dan berulang seperti tingkah laku dan lain sebagainya, perilaku dan lain sebagainya sehingga menimbulkan sebuah hukum. Sehingga dari kebiasaan ini kita dapat membuat sebuah hukum untuk tetap menjaga kelarasan ketentraman di setiap penduduk gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah jurisprudentik. Adalah putusan hakim. Jadi jurisprudentik ini adalah putusan hakim atau pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Selanjutnya yang keempat adalah traktat. Jadi traktat ini adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Jadi kalau traktat ini dilakukan oleh suatu negara, disebut bilateral. Jika dilaksanakan oleh lebih dari 2 negara, disebut multilateral. Dan juga ada perjanjian yang disebut perjanjian terbuka atau kolektif. Jadi kalau perjanjian terbuka atau kolektif ini adalah perjanjian multilateral yang memberikan kesempatan negara lain yang tidak ikut melakukan perjanjian untuk menjadi pihak. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kelima adalah agreement. Jadi agreement ini adalah perjanjian dengan materi-materi lain yang hanya disampaikan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepada pemerintah. Selanjutnya yang terakhir adalah doktrin. Doktrin ini adalah undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum sehingga dicarilah pendapat ahli hukum. Jadi untuk lebih jelasnya itu kalau doktrin ini tuh misalnya ada sebuah sebuah perjanjian yang tidak bisa diselesaikan oleh jurisprudensi ataupun internasional, maka kita dapat mencari untuk mendapatkan pendapat dari para ahli hukum. Seperti itu. Itu yang disebut dengan doktrin. Selanjutnya yang kelima adalah kaidah hukum. Jadi apa sih faktor lahirnya adanya kaidah hukum? Yang pertama itu jadi kaidah hukum itu berasal dari kaidah sosial di dalam masyarakat. Sehingga ketika ada kaidah-kaidah ataupun kebiasaan di dalam masyarakat, maka akan lahirlah sebuah kaidah hukum. Terus selanjutnya ada kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Gitu. Terus selanjutnya adalah yang keenam, azas-azas hukum. Jadi untuk azas-azas hukum ini kita dibagi menjadi 3. Ada azas lex specialis derogat lex generalis, ada azas superioris derogat lex inferioris, ada azas lex posteriori derogat lex priori. Jadi untuk yang pertama, azas yang pertama yaitu adalah hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum gitu. Contohnya, hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD.
Yang azas yang kedua yaitu peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan atau membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjadi acuan hukum bagi undang-undang di bawahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah peraturan yang tingkatannya sederajat. Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama namun bertentangan. Jadi peraturan yang baru itu akan mengalahkan peraturan yang lama seperti itu. Contohnya tuh kayak biasanya itu digunakan di hukum internasional ataupun nasional. Selanjutnya yang ketujuh adalah pembidangan ilmu hukum. Jadi pembidangan ilmu hukum ini dibagi menjadi 5. Ada bentuknya, dari segi bentuknya, ada dari segi sumbernya, ada tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Kalau dilihat dari bentuknya, itu dibagi menjadi 2. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini adalah suatu peraturan ataupun keputusan negara yang ditulis, seperti itu. Ya intinya untuk hukum tertulis ini tuh hukum yang dicantumkan. Intinya hukum yang dicantumkan sebagai peraturan perundang-undangan gitu, hukum tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini biasanya disebut juga dengan kebiasaan gitu. Jadi hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis gitu. Selanjutnya untuk sumbernya itu ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrina. Jadi ini adalah materi yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Makanya di sini saya hanya menyebutkan saja tentang pembagian hukum menurut sumbernya. Selanjutnya adalah pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Ada 3, ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional ini adalah hukum yang berada di dalam suatu negara, disebut hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional gitu. Hukum yang mengatur dalam dunia internasional. Kalau hukum asing itu adalah hukum yang berlaku di negara lain seperti itu. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Ada hukum positif atau ius constitutum, ada ius constituendum, dan yang ketiga ada hukum alam. Hukum positif ini adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat di suatu daerah ataupun di suatu negara seperti itu. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang berlakunya itu pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiga adalah hukum alam, yaitu hukum yang diberlaku dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah menurut isinya. Jadi dibagi menjadi 2, ada hukum privat atau hukum sipil, dan hukum publik. Untuk hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang menitipberatkan kepada kepentingan perseorangan gitu. Sedangkan untuk hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan kepentingan perseorangan seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 adalah sumber hukum. Ini yang ke-8 adalah subjek hukum. Jadi subjek hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum. Subjek hukum ini dibagi menjadi 2, ada manusia dan badan hukum. Ada manusia dan badan hukum. Jadi manusia ini adalah orang yang dilahirkan secara biologis dan secara natural gitu. Sehingga manusia ini tuh menjadi subjek hukum. Manusia juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, untuk membuat perjanjian, untuk memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya. Jadi gimana sih tolak ukur di dalam manusia, tolak ukur berakhirnya hukum di dalam manusia, yaitu ketika manusia tersebut itu meninggal. Ketika seseorang tersebut meninggal, maka hukum di dalam dirinya itu akan hilang.
Seperti itu. Terus pada dasarnya itu juga setiap orang itu mempunyai hak, namun oleh undang-undang ada beberapa orang yang dianggap kurang cakap, dianggap tidak cakap ataupun kurang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Terus selanjutnya ada badan hukum. Jadi badan hukum ini adalah suatu badan ataupun himpunan ataupun kumpulan ataupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama seperti itu. Terus organisasi itu pun ada beberapa organisasi yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Terus bagaimana sih caranya kita biar mengetahui apakah suatu organisasi tersebut atau suatu badan tersebut itu termasuk di dalam subjek hukum atau di dalam badan hukum seperti itu. Yang pertama yaitu dengan cara badan tersebut itu mempunyai tujuan tertentu gitu. Misalnya tujuan organisasi tersebut di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang agama, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah badan tersebut itu mempunyai kepentingan tersendiri. Misalnya suatu organisasi tersebut itu memiliki kepentingan, memiliki tujuan ingin mendapatkan laba, ingin mendapatkan profit, seperti itu. Yang ketiga adalah badan tersebut itu mempunyai organisasi yang jelas, sudah terdapat pembagian tugas yang jelas dan setiap orang di dalamnya itu bertanggung jawab terhadap pembagian tugas tersebut. Selanjutnya adalah badan tersebut itu mempunyai kekayaan yang terpisah. Jadi antara kekayaan pribadi dan kekayaan badan tersebut itu berbeda, tidak campur gitu. Kekayaan pribadi tersendiri, kekayaan badan tersebut juga tersendiri. Gitu. Selanjutnya adalah objek hukum. Jadi objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Subjek hukum itu seperti tadi badan hukum dan juga manusia yang dapat menjadi objek penghubung hukum. Itu menurut Kasil 1977.2/120. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.